Nah, buat rekan-rekan para senior saya ya, kerusakan dari TV ini adalah dia nyala normal seperti ini ya, tapi dalam beberapa menit gambarnya itu akan gelap ya. Kemudian suara masih ya tetap ada. Saya sudah memeriksanya ya, semua tegangan di RGB itu normal ya, tegangan screen-nya normal, tegangan heaternya juga normal. Kalau begitu kita akan nyalakan ya. Insya Allah berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat, dia sudah start. Coba kita lihat penampakan bagian depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini jumpa lagi bersama dengan saya, channel Lebih Servis. Ini saya mau bercerita sedikit ya. Saya menemukan kasus TV seperti ini ya. Artinya ya sangat membingungkan juga ya. Jadi saya berinisiatif untuk membawa pulang saja TV-nya dan saya akan mengerjakan sekarang ya. Nah, buat rekan-rekan para senior saya ya, kerusakan dari TV ini adalah dia nyala normal seperti ini ya, tapi dalam beberapa menit gambarnya itu akan gelap ya. Kemudian suara masih ya tetap ada. Nah, waktu di rumah pelanggan saya sudah memeriksanya ya, semua tegangan di RGB itu normal ya, tegangan screen-nya normal, tegangan heaternya juga normal. Nah, kemudian saya sudah melakukan soldatan ulang juga di area IC kromanya. Tapi televisi ini tetap gitu ya, nyala beberapa menit dan kemudian tidak memunculkan gambar alias layar gelap ya, dan suara tetap ada. Nah, sekarang seluruh kecurigaan yang saya curigai itu saya sudah lakukan ya. Dan sekarang saya akan coba membuka kembali TV ini, tapi nanti kita lihat kerusakannya ya. Ini kan belum mengalami kerusakan. Jadi otomatis kalau TV normal seperti ini kita tidak bisa memprediksi kerusakan ada di area mana ya. Saya coba tadi menelusuri tegangan ABL-nya juga. Tegangan ABL-nya juga normal ya. Kita tunggu saja ya, apakah setelah nyala beberapa menit gambarnya akan hilang ya. Oke, nanti pada saat gambarnya akan hilang, kita akan buka TV-nya dan kita akan bersama-sama mencari kerusakannya ya, di kira-kira di area bagian mana. Nah, itu yang sangat membingungkan teman-teman ya. Buat teman-teman teknisi pemula, karena saya juga masih pemula ya, jadi saya berpikir untuk terus mencari kerusakannya ya, karena segala tegangan yang saya curigai itu semuanya normal ya. Mulai dari tegangan screen-nya hadir normal, tegangan heaternya juga hadir normal pada saat TV ini gelap ya. Kemudian saya coba berasumsi melakukan soldatan ulang di IC kroma, tetap saja juga sama ya, tetap begitu. Kemudian saya coba menelusuri jalur dari ABL ya, ternyata tegangan ABL-nya juga normal ya. Nah, sekarang kira-kira di bagian mana lagi ya yang mengakibatkan TV ini jika lama nyala seperti ini ada beberapa menit maka gambarnya akan gelap, kemudian suaranya tetap ada. Oke ya, nanti kita tunggu kerusakannya dulu, tapi tetap dukung channel saya teman-teman dengan cara di like, di subscribe, di komen, dan jangan lupa dibagikan. Nanti jika ada pertanyaan nanti silakan bertanya ya di kolom komentar. Barangkali dengan pengalaman yang saya dapat, insya Allah saya akan menjawab pertanyaannya. Oke, kita akan tunggu kerusakannya. Pada saat gambarnya nanti hilang ya, layar gelap, kita akan memeriksa mesin TV ini. TV ini bermerek LG ya, tuh Turbo Cam ya. Oke ya, suasana di rumah saya lagi hujan dan ini sudah nyala beberapa menit seperti ini. Ini dia kerusakannya seperti ini, layar gelap tapi suaranya ada. Oke, saya ketok-ketok seperti ini tetap tidak akan nyala. Oke, sisa satu yang saya curigai yang belum saya kerjakan ya adalah soket RGB-nya. Nah, sekarang saya akan buka TV-nya dan saya akan coba mengganti soket RGB-nya. Sisa itu aja ya. Yang lain-lain kalaupun tidak berhasil, saya akan cari terus kerusakannya ya. Oke, karena
bagi saya kerusakan TV seperti ini sangat menantang ya. Buat saya itu jika menemukan kasus TV seperti ini, nah inilah semangat saya. Saya barangkali hampir nggak bisa tidur kalau belum bisa selesaikan kasus TV kayak seperti ini ya, karena semua tegangannya itu normal teman-teman. Oke, kita akan buka TV-nya dan saya akan memperlihatkan nanti berapa tegangan semua yang kita curigai jika televisi kerusakan seperti ini ya. Ada suara tapi gambarnya gelap seperti ini. Nyala setelah beberapa menit ya, maka gambarnya akan hilang. Seperti inilah kerusakannya ya. Oke, suara ada. Ini saya matikan ya. Coba saya nyalakan kembali. Perhatikan. Ya, dia sudah start ya. Oke. Tetapi ya, gambarnya gelap seperti ini. Oke, penampakan scene seperti ini ya. Pemeter saya sudah kenakan ya. Coba kita akan nyalakan ya. Apakah masih TV ini masih tidak mengeluarkan gambar ya, alias gelap ya. Saya akan nyalakan ya. Oke, TV sudah start. Coba kita lihat dari depan ya. Nah, itu dia. Gambar masih gelap seperti itu ya. Oke. Ya. Nah, sekarang saya akan melakukan pengukuran tegangan yang biasa mengakibatkan TV tabung itu gambarnya gelap ya. Yang pertama kita ukur tegangan heaternya. Atau saya tidak usah mengukur saja teman-teman, saya akan matikan dulu ini. Lalu perhatikan lampu filamen yang ada di dalam itu. Itu dia. Kelihatan ya. Ini kelihatan ya, lampu filamennya nyala ya. Tuh dia. Kelihatan ya, nyala ya. Ada bara api di dalam seperti itu. Oke, berarti tegangan heaternya keluar ya. Saya akan nyalakan kembali lampu penerangan saya. Kita akan coba ukur tegangan screennya ya. Tegangan screennya, mohon maaf ini kan nggak kelihatan poinnya ya, tapi tidak apa-apa, perhatikan saja ampermeter saya. Kita lihat. Bentar. Terukur 284 ya. Oke, normal ya. Tegangan untuk RGB-nya, untuk R-nya, blue-nya ya. Nah, ini dia. 185 normal ya. Kemudian untuk red-nya sama 185. Untuk green-nya sebentar 185. Kalau menurut saya barangkali juga ya, biasanya terjadi kerusakan seperti itu. RGB ini kayaknya belum bekerja ya, karena tegangan di RGB-nya ini semuanya sama. Coba kita ukur tegangan 180-nya. Saya diambil dari playback ya. Sebentar saya akan cari dulu. Tegangan 180 dia ada di sini. Ini dia. Itu dia ya, 186. Di bagian RGB-nya kita coba lagi, juga sama. Berarti RGB ini belum bekerja. Nah, syarat-syarat untuk RGB bekerja itu harus ada tegangan 12 volt. Biasanya kalau di TV Cina itu ada tegangan 8 volt, tapi di sini jelas ya. Ini ada tegangan 12 volt yang mengarah ke RGB ya. Letak posisi poinnya dia itu ada di sini. Sebentar saya perlihatkan mana dia. Ini dia. Ini dia poin yang mengarah ke RGB ya. Nah, tegangannya di sini harus ada 12 volt menurut keterangannya ya. Perhatikan di ampermeter saya. Ada ya, ada 12 volt. Kemudian B-nya, blue-nya ya, ada 2 volt. Ini juga red-nya ada 2 volt. Dan green-nya, hijaunya ya ada 2 volt. Berarti normal ya untuk area di IC chromanya ya. Oke, kalau begitu saya akan beralih ke RGB. Apakah tegangan 12 volt itu hadir juga di bagian rangkaian RGB ya? Nah, sebentar.
Perhatikan ya, saya akan cari dulu sebentar, ini lampu penerangan saya kurang jelas ya. Nah, tegangan 12 volt. Oke. Tegangan 12 volt itu teman-teman dibarengkan RGB untuk TV LG ya. Ntar ini kurang terang ya. Seperti itu aja. Oke, dia ada di sini ya. Paling ujung, barangkali teman-teman tidak lihat ya. Ini agak gelap juga, saya nyalakan dulu lampu di kamera saya. Nah, ini dia. Coba kita ukur, perhatikan di apometer saya apakah ada 12 volt di sini. Nah, ternyata dia hadir ya. Tuh dia, hadir ya. Oke. RGB-nya ada 2 volt. Red-nya ada 2 volt dan green-nya ada juga 2 volt. Ho ho ho. Apa yang terjadi ya kerusakan seperti ini? Oke, kalau begitu seperti yang saya katakan tadi, saya akan mencoba mengganti. Sebentar, saya matikan ya. Ini dia. Saya akan ganti soket RGB-nya ya. Oke. Saya tidak mencurigai lagi kapasitor yang ada di sini karena tegangan screen-nya itu keluar ya. Biasanya kapasitor ini yang short mengakibatkan tegangan screen itu hilang ya. Tapi ini tegangan screen-nya hadir ya. Berarti untuk kapasitor ini aman ya. Oke, itu yang seperti yang saya lakukan seperti itu dulu ya. Oke. Lalu saya akan coba ganti soket RGB-nya dulu. Kita akan lihat hasilnya setelah saya mengganti ya. Lupa ya, ternyata kita belum tadi mengukur tegangan ABL-nya ya. Sekarang saya coba nyalakan ya. Kita akan lihat. Nah, oke. Tegangan ABL-nya itu di TV Polytron, di TV LG seperti ini. Ini ada kelihatan ya. Ini ada tulisan ABL ya. Coba kita ukur tegangannya. Biasanya dia mengeluarkan tegangan 5 volt ya. Oke, perhatikan di apometer saya. Saya akan ukur di sini saja langsung tegangan ABL-nya. Itu dia ada 4 volt ya. Kelihatan ya. Oke. Kita telusuri saja. Saya telusuri tegangan ABL-nya itu dia ada di sini dia. Ini dia. Oke, ada 4 volt ya. Kemudian setelah dioda zener itu terukur 100,05 sama dengan tegangan input yang dikeluarkan oleh playback-nya. Oke, berarti tegangan ABL-nya normal. Oke. Kalau begitu saya akan coba ganti soket RGB-nya ya. Oke, akhirnya saya menemukan kerusakannya ya. 95% ini pasti kerusakannya di sini. Ternyata setelah saya mau mengganti soket RGB-nya, lihat ini kabel fokusnya ya. Nah, ini dia putus tersangkanya ya. Nah, seperti ini waktu saya keluarkan ternyata dia putus ya. Inilah yang menyebabkan ya. Sudah jelas ini yang menyebabkan ya. Itu dia sudah korosi ya. Saya zoom lagi, kita lihat. Perhatikan. Ternyata penyakitnya ini ya biang keladinya ya teman-teman ya. Oke ya. Nah, berarti 95% kerusakannya ada di soket ini. Kalau begitu saya mau tidak mengganti soket RGB-nya ya. Saya akan membersihkan dulu dan akan mengupas lalu memasukkan kembali. Kita akan lihat ya apakah gambarnya tampil kembali ya. Oke. Oke ya, ini tadi saya sudah buka ya. Jadi buat rekan-rekan teknisi pemula gampang aja ya. Ini dibuka aja ini. Lalu tarik ya. Dan ini saya sudah keluarin potongannya ya. Itu dia. Nah, tuh sudah korosi ya. Oke. Nah, ujungnya saya ambilkan dulu. Ini dia. Ini dia. Akibat umur ya, makanya dia korosi seperti itu. Oke. Sekarang saya akan kupas nih dan akan memasukkan kembali ya. Ini dia. Saya akan masukkan kembali ke sini ya, dan saya akan kupas dan seperti ini nanti hasilnya ya. Lalu saya akan masukkan dan kita akan mengetes TV-nya. Oke ya.
Oke, soket RGB-nya saya sudah pasang kembali ya. Itu dia, perhatikan. Saya sudah pasang ke dalam ya. Kalau begitu kita akan nyalakan ya. Insya Allah berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat, dia sudah start. Coba kita lihat penampakan bagian depan ya. Nah, oke teman-teman ya. Itu dia, TV-nya sudah nyala normal kembali. Jadi pembelajaran ya, kita ambil saja pengalaman dari kasus saya ini ya teman-teman teknisi pemula, bahwa jika menemukan kasus sama seperti yang saya lakukan, alangkah bagusnya kita memeriksa dulu yang simpel-simpel saja ya. Nah, ini contoh kerusakan simpel tapi pada akhirnya bisa bikin mumet kepala ya. Tapi ini saya sudah ambil hikmahnya juga bahwa kerusakan seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah memeriksa yang simpel-simpel dulu ya. Dan inilah hasilnya teman-teman. Ternyata kerusakannya ada di kabel fokusnya itu yang korosi dan putus, sehingga mengakibatkan gambarnya itu gelap seperti itu tapi suaranya ada. Oke, barangkali demikian dari saya channel Labe Service. Jika nanti ada pertanyaan atau dari cara saya menjelaskan itu kurang jelas ya buat rekan-rekan teknisi pemula, silakan bertanya di kolom komentar. Insya Allah sesuai dengan pengalaman dan yang ilmu saya ya, saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Dan tetap dukung channel saya teman-teman. Jika teman-teman suka dengan cara di like, di subscribe, di komen, dan jangan lupa dibagikan dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapat video-video terbaru dari channel Abi Service. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.